hemodialisis adalah suatu metode terapi dialisis yang digunakan untuk mengeluarkan cairan dan produk limbah dari dalam tubuh ketika secara akut ataupun secara progresif ginjal tidak mampu melaksanakan proses tersebut. Prinsip hemodialisis ialah menempatkan darah berdampingan dengan cairan dialisat atau pencuci yang dipisahkan suatu membran selaput semi-permeabel. Membran ini dapat dilalui oleh air dan zat tertentu atau zat sampah. Proses ini disebut dialisis, yaitu perpindahan air atau zat atau bahan melalui membran semi-permeabel. Terdapat 3 proses penting dalam prinsip hemodialisis. Pertama, proses difusi, yaitu perpindahan zat karena perbedaan kadar di dalam darah dan dialisat. Atau makin tinggi kadar zat di dalam darah, makin banyak yang berpindah ke dialisat. Proses kedua merupakan proses ultrafiltrasi, yaitu berpindahnya zat dan air karena perbedaan tekanan hidrostatik di dalam darah dan dialisat. Untuk proses ketiga, yaitu proses osmosis, di mana berpindahnya air karena tenaga kimiawi, yaitu perbedaan osmolaritas darah dialisat. Indikasi hemodialisis diantaranya ialah ensefalopati urenik, yaitu kelainan otak organik yang terjadi pada pasien dengan gagal ginjal akut maupun kronik. Perikarditis, yaitu suatu kondisi medis yang ditandai dengan peradangan pada perikardium, kantung berlapis ganda yang mengelilingi jantung. Asidosis yang tidak memberikan respon terhadap pengobatan lainnya seperti asidosis tubulus renalis, atau renal tubular acidosis, RTA, yaitu suatu penyakit ginjal atau renal khususnya pada bagian tubulus renalisnya. Gagal jantung kongestif atau congestive heart failure, yaitu keadaan di mana jantung tidak dapat memompa darah secara maksimal agar dapat disalurkan ke seluruh tubuh yang memerlukan. Hiperkalemia, yaitu suatu keadaan di mana konsentrasi kalium darah lebih dari 5,5 mili-ekuivalen per liter. Persiapan pasien. Pengkajian anamnesis meliputi kaji identitas klien, kaji adanya program dokter tentang pelaksanaan hemodialisis, kaji kondisi psikologis, mekanisme coping, dan adanya kecemasan pra-prosedur. Kaji pengetahuan pasien tentang prosedur hemodialisis, beri penjelasan prosedur pemasangan dan lakukan. Kaji adanya riwayat dilakukan hemodialisis sebelumnya, kaji pemakaian obat-obatan sebelumnya, kemudian lakukan pemeriksaan fisik, timbang berat badan pasien, dan periksa TTV pasien. Untuk selanjutnya, pengkajian penunjang. Kaji pemeriksaan laboratorium meliputi HB, hematokrit, kadar albumin, BUN, kreatinin, dan elektrolit. Konfirmasi pemeriksaan HBsAg dan status HIV. Kaji adanya peningkatan kadar SGOT atau PT. Peralatan yang dibutuhkan yaitu cairan dialisat dan percampuran dialisat, yaitu dialisar pekat dan air yang sudah diolah dicampur secara otomatis konstan selama hemodialisis oleh pompa proporsioning dengan perbandingan campuran dialisat pekat air 1:34. Dialisat sudah dicampur lebih dahulu sebelum hemodialisa dimulai. Campuran ini dipompakan sekali saja ke kompartemen dialisat kemudian dibuang. Komposisi dialisat terdiri dari natrium, kalium, kalsium, magnesium, klorida, bikarbonat, dan dextrose. Water treatment ialah sistem pengolahan air yang digunakan dalam dialisis yang merupakan faktor penting dalam perawatan secara keseluruhan yang diterima oleh pasien. Dialysis water treatment juga akan menjadi salah satu faktor risiko terbesar bagi dializer atau ginjal buatan. Dializer berperan menggantikan fungsi ginjal yang tidak bisa bekerja lagi. Dializer ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga menyerupai basal membran glomerulus. Dializer merupakan suatu tabung yang terdiri dari 2 ruang, 2 kompartemen yang dipisahkan oleh selaput semi-permeabel. Membran semi-permeabel adalah suatu selaput atau lapisan yang sangat tipis dan mempunyai lubang atau pori submikroskopis, di mana partikel dengan BM kecil dan sedang, small and middle molecular, dapat melewati pori membran, sedangkan partikel dengan BM besar, large molecular, tidak dapat melalui pori membran tersebut.
arteriovenous graft atau AV graft bypass. Setelah dilakukan disinfeksi area, buat 2 sayatan untuk akses arteri dan vena yang akan dipasang koneksi graft. Masukkan tuneler atrium dan bullet tip melalui sayatan yang berada di dekat pergelangan tangan. Lepaskan bullet tip pada atrium tuneler. Sambungkan atrium tuneler dengan graft divertment system atau GDS. Tarik bagian atrium tuneler yang tidak tersambung dengan GDS sehingga GDS dapat masuk ke dalam kulit. Lepaskan sambungan antara atrium tuneler dan GDS. Potong bagian plastik pembungkus GDS terlebih dahulu untuk memudahkan saat akan melepaskannya. Tahan bagian tengah GDS dengan pinset agar GDS tidak bergeser saat atrium tuneler dimasukkan dari arah yang berlawanan. Setelah atrium tuneler dimasukkan dan keluar di lubang sayatan lain, lepaskan bullet tip dari atrium tuneler. Tekuk GDS dan sambungkan pada ujung atrium tuneler untuk dimasukkan ke dalam kulit. Tarik atrium tuneler sampai ujung GDS keluar dari lubang sayatan. Gunting dengan ujung meruncing bagian GDS yang masih tersambung dengan atrium tuneler dan gunting juga dengan ujung meruncing bagian ujung GDS lainnya. Tarik dengan perlahan plastik pembungkus GDS dari kedua ujung GDS. Masukkan sisi lengkungan GDS ke dalam kulit hingga tak terlihat dari lubang sayatan. Sambungkan dan jahit ujung GDS masing-masing ke arteri dan vena. Jahit dan tutup kedua lubang sayatan. Pastikan bahwa sirkulasi di dalam GDS lancar dan pasien siap untuk dilakukan hemodialisa. Monitor sirkulasi dialisa. Suhu, pantau suhu dialisa dengan sensor panas yang berada di dekat dialyzer. Kisaran suhu yang disarankan adalah 35-38 derajat Celcius. Tingginya suhu biasanya disebabkan oleh sel darah merah yang normal saat memulai hemolysis atau denaturing protein, yaitu pada suhu 42 derajat Celcius. Konduktivitas. Pengukuran konduktivitas adalah perkiraan dari total konten ionik dialisat dan tidak mengukur atau mencerminkan ion tertentu. Pemantauan konduktivitas memastikan air yang tepat yaitu berkonsentrasi rasio dialisat. Kisaran normalnya adalah 13-15 ms per cm. Detektor kebocoran darah. Monitor kebocoran darah memungkinkan deteksi kebocoran darah dan pencegahan kontaminasi dialiser darah pada dialyzer. Fungsi monitor ini dengan mengirimkan cahaya saat darah disaring atau difilter melalui kolom dialisat yang keluar dari dialyzer. Tekanan dialisat. Tekanan dialisat adalah tekanan perbedaan antar kompartemen darah dan cairan. Nilai tekanan harus positif. Rentang kapasitas tekanan adalah min 400 untuk plus 350 mmHg. Tekanan pada sisi darah membran harus melebihi tekanan pada sisi dialisat. Risiko dari tekanan dialisat adalah kontaminasi darah dengan dialisat yang tidak steril setelah back filtration. Sirkulasi darah berperan penting dalam proses hemodialisis karena merupakan akses keluarnya darah dari tubuh menuju mesin hemodialisis dan sebaliknya. Sirkulasi darah dihubungkan ke mesin menggunakan kanula yang akan menyalurkan darah dari pembuluh darah. Akses vaskular pada hemodialisis terdiri dari 2 saluran, yaitu saluran arteri dan saluran vena. Saluran vena menyalurkan darah dari tubuh menuju mesin, sedangkan saluran arteri menyalurkan darah dari mesin ke dalam tubuh. Monitor atau sistem alarm pada sirkulasi darah. Monitor tekanan fistula, monitor tekanan arteri. Tekanan arteri terletak pada pre-dialyzer. Tekanan bersifat negatif. Periksa tabung arteri untuk saluran. Perhatikan adanya pembekuan atau klem. Pantau posisi jarum dan pembekuan diakses. Pastikan bahwa perlindungan transducer kering. Periksa untuk melihat apakah laju aliran darah terlalu tinggi atau terlalu rendah. Monitor tekanan vena. Tekanan vena terlengkap pada pasca dialyzer. Tekanan bersifat positif. Monitor ini memiliki tekanan di ruang aliran vena, segmen antara ruang drip dan akses vena pasien. Monitor udara.
Detektor udara memonitor darah di vena tabung untuk mengetahui ada tidaknya udara, busa, dan gelembung udara mikro. Volume udara yang dibutuhkan untuk mengaktifkan alarm adalah 60 mili sampai 125 mili. Jika alarm berbunyi, hentikan pompa darah, lepaskan akses, kemudian posisikan pasien pada posisi Trendelenburg dan beri penanganan lanjutan